Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi dalam Gereja Kristus Menyapa. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan memberikan hari baru untuk kami menikmati segala kebaikan Tuhan. Dan kami mau merenungkan firman-Mu, Roh Kudus berbicara kepada kami dalam menjalani kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari Mika pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Celakalah aku, sebab keadaanku seperti pada pengumpulan buah-buahan musim kemarau, seperti pada pemetikan susulan buah anggur. Tidak ada buah anggur untuk dimakan atau buah ara yang kusukai. Orang saleh sudah hilang dari negeri, dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah, yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Pemuka menuntut, hakim dapat disuap, pembesar memberi putusan sekehendaknya, dan hukum mereka putar balikan. Orang yang berbalik di antara mereka adalah seperti tumbuhan duri, yang paling jujur di antara mereka seperti pagar duri. Hari bagi pengintai-pengintaimu, hari penghukumanmu telah datang. Sekarang akan mulai kegemparan di antara mereka. Janganlah percaya kepada teman, janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu, sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya, musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah dengan tema siapa yang kita andalkan ketika kehilangan damai sejahtera. Siapa yang kita andalkan ketika kehilangan damai sejahtera. Di dalam bagian firman Tuhan ini, Alkitab menggambarkan kondisi sosial dan rohani yang sangat gelap dalam masa pelayanan Nabi Mika. Nabi Mika tidak sedang berbicara tentang dunia yang asing, tetapi Nabi Mika sedang berbicara tentang kondisi umat Allah sendiri, yang seharusnya hidup dalam keadilan, yang seharusnya hidup dalam kesetiaan dan kedamaian, namun yang ia temukan adalah kehancuran moral. Tidak ada orang benar, tidak ada kepercayaan, tidak ada kasih setia, bahkan relasi antar keluarga pun menjadi rusak. Situasi ini sangat relevan sekali dengan kehidupan kita masa kini, di mana terjadi krisis kepercayaan, kekecewaan terhadap manusia, dan rasa kesepian di antara keramaian, dan kita mengalami kekecewaan dan kepahitan karena tidak ada kesetiaan di antara keluarga. Di dalam bagian firman Tuhan ini kita mau merenungkan 3 hal. Apa yang kita andalkan ketika tidak ada damai sejahtera lagi? Mari kita perhatikan yang pertama. Kita memperhatikan ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Dalam Mika pasal 7 tadi, berbunyi demikian, saya bacakan untuk kita. Celaka aku, sebab keadaanku seperti pada pengumpulan buah-buahan musim kemarau, seperti pada pemetikan susulan buah anggur. Tidak ada buah anggur untuk dimakan, atau buah ara yang kusukai. Orang saleh sudah hilang dari negeri, dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah, yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat, pemuka menuntut, hakim dapat disuap, pembesar memberi putusan sekehendaknya, dan hukum mereka putar balikan. Orang yang terbaik di antara mereka adalah seperti tumbuhan duri,
Yang paling jujur di antara mereka seperti pagar duri. Hari bagi pengintai-pengintaimu, hari penghukumanmu telah datang, sekarang akan mulai kegemparan di antara mereka. Dalam bagian firman Tuhan ini, khususnya ayat 1 sampai dengan ayat 4, kita melihat bahwa ada semacam satu kehausan, kelaparan rohani yang ada di tengah-tengah kelimpahan yang mereka alami. Di sini Mika menggambarkan dirinya seperti seorang yang hendak mencari buah-buahan di musim panas, tetapi ia tidak menemukannya. Sebenarnya ini adalah gambaran tentang jiwa yang mencari kebaikan-kebaikan, tentang jiwa yang haus akan situasi-situasi rohani, namun ia tidak mendapatkannya. Ia tidak menemukan apa-apa. Di dalam ayat 2 di situ dikatakan bahwa orang saleh sudah lenyap dari negeri. Yang ada justru adalah ketidakadilan. Yang ada adalah pengkhianatan, manipulasi, korupsi yang terjadi dalam lingkungan sosial. Bahkan di dalam ayat 6 itu dikatakan bahwa terjadi kerusakan relasi antar keluarga. Di dalam ayat 6 itu dikatakan bahwa anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan mertuanya, musuh orang ialah seisi rumahnya. Di sini kita menemukan bahwa bukan hubungan yang paling dekat, yang tidak aman lagi, tetapi hubungan itu adalah menunjukkan bahwa gambaran situasi sosial pada waktu itu telah menjadi rusak. Kerusakan sosial pada waktu itu dimulai dari dalam keluarga, di mana di dalam keluarga itu tidak ada lagi rasa aman, ada kebencian, ada situasi yang tidak saling percaya, dan itu menimbulkan kehidupan yang lain, bahwa kehidupan dari keluarga yang rusak mengakibatkan kehidupan sosial pun menjadi rusak, di mana tidak ada ketidakadilan, di mana ada pengkhianatan, manipulasi, dan juga korupsi, dan juga ketidaksetiaan di dalam hubungan sosial satu dengan yang lain. Itu sebabnya di dalam ayat 2 dikatakan bahwa situasi ini mau menggambarkan bahwa orang saleh sudah lenyap. Nabi Mika menggambarkan dirinya seperti orang yang mencari buah di musim panas, tetapi ia tidak menemukannya. Ia datang seperti orang yang haus akan rohani, haus situasi rohani, haus tentang kebaikan, haus tentang kejujuran, haus tentang kesetiaan, tetapi ia tidak mendapatkannya. Bahkan di dalam keluarga pun ia tidak mendapatkannya. Dan situasi ini mengakibatkan yang kedua adalah terjadi krisis kepercayaan secara total. Kalau kita membaca dalam ayat 5 dan ayat 6 berbunyi demikian. Janganlah percaya kepada teman, janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya, musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Ketika kebaikan tidak ia dapatkan, ketika kebaikan, kesetiaan, dan ketulusan Mika tidak dapatkan di dalam kehidupan umat, maka itu sudah pasti ia jatuh kepada poin yang kedua, yakni tidak ada lagi kepercayaan. Seperti yang ada dalam ayat 5 dan 6. Di sini ayat firman Tuhan ini menunjukkan bahwa tidak ada lagi tempat yang aman untuk dipercaya. Bahkan orang yang kita cintai, yang digambarkan seperti istri yang ada terbaring di pangkuan kita pun, mereka tidak dapat dipercaya. Dan di situ kita tidak lagi bisa mengandalkan teman. Teman tidak bisa lagi kita andalkan. Sahabat juga bisa menjebak kita. Bahkan anggota keluarga pun saling melawan dalam pertengkaran. Ini menunjukkan bahwa puncak kehancuran relasi antar manusia telah menjadi rusak. Itu sebabnya di sini hubungan relasi antar manusia yang telah rusak itu mengakibatkan tidak ada lagi rasa percaya satu dengan yang lain. Ketika manusia jauh dari Tuhan, manusia juga kehilangan kemampuan untuk setia
satu sama lain. Mika menunjukkan bahwa ketika umat tidak lagi setia kepada Tuhan, maka mereka juga tidak setia kepada satu dengan yang lain. Mereka tidak setia kepada teman yang paling mereka cintai. Mereka tidak setia kepada anak-anak mereka. Mereka tidak setia kepada rumah tangga mereka. Mereka tidak setia kepada suami atau istri dan pasangan mereka. Mereka juga tidak setia kepada orang tua, dan mereka hidup dalam pertengkaran. Di sini rumah tangga kehilangan kepercayaan satu dengan yang lain. Ketika seseorang putus hubungan dengan Tuhan, maka ia juga akan mengalami putus hubungan dengan dirinya sendiri, bahkan kehilangan kepercayaan dengan orang-orang seisi rumah dan juga konteks sosial di mana ia berada. Tetapi yang menarik di dalam bagian ini, dalam situasi tidak ada damai sejahtera, dalam situasi tidak ada kebaikan, dalam situasi tidak ada lagi kesetiaan yang ditemukan oleh Nabi Mika. Nabi Mika meresponnya di dalam ayat 7 demikian. Tetapi aku ini menunggu Tuhan, di dalam ayat yang ke-7. Di tengah semuanya itu terjadi perubahan dalam diri Mika. Nabi Mika berkata, tetapi aku ini menunggu Tuhan. Ini adalah titik balik rohani yang tertanam dalam diri Mika. Mika tidak mengatakan dunia langsung berubah. Mika tidak berkata bahwa ia mau merespons semua ketidakbaikan, semua ketidaksetiaan, semua kekecewaan itu. Ia tidak mau merespon itu, tapi ia mau berbalik wajahnya kepada Tuhan. Ia mau menunggu Tuhan dalam situasi itu. Ketika ia melihat bahwa di dalam rumah tangga terjadi perselisihan, pertengkaran, dan tidak ada kepercayaan satu dengan yang lain, maka ia berkata, aku akan menunggu Tuhan. Menunggu Tuhan di sini mau menggambarkan bahwa dalam situasi tidak ada damai sejahtera, dalam situasi tidak ada kebaikan, dalam situasi tidak ada kesetiaan, dalam situasi tidak saling percaya lagi, menunggu Tuhan ini mau menunjukkan bahwa Mika tidak panik. Mika berharap kepada Allah. Dia tidak berharap kepada manusia. Dia menyandarkan hidupnya pada keselamatan yang daripada Allah. Bahwa di dalam situasi yang paling gelap itu, Allah hadir untuk menyelamatkannya. Iman sejati bukan dinilai terhadap kegelapan, tetapi keputusan untuk tetap percaya di tengah-tengah kegelapan. Sekali lagi saya katakan, iman sejati bukanlah ketidakpercayaan atau bukanlah penyangkalan terhadap kegelapan, tetapi keputusan untuk tetap percaya meskipun berada di tengah-tengah kegelapan. Tetap percaya kepada Tuhan meskipun berada di tengah kegelapan. Percaya kepada Tuhan, menantikan Tuhan sekalipun tidak melihat kebaikan. Percaya kepada Tuhan sekalipun melihat tidak ada kesetiaan, tidak ada ketulusan, tidak ada damai sejahtera. Tetap percaya kepada Tuhan. Tetapi aku ini menunggu Tuhan. Dalam situasi itu, Mika percaya bahwa Tuhan pasti mendengar semua keluh kesahnya. Tuhan pasti bertindak untuk membela kehidupannya. Tuhan adalah terang di tengah-tengah kegelapan moral manusia. Ini bukan optimis buta, tetapi keyakinan pada karakter Allah, bahwa Allah adalah Allah yang setia. Allah adalah Allah yang penuh kasih, sekalipun kita berada di tengah-tengah situasi yang tidak mengasihi kita. Allah adalah Allah yang setia, sekalipun kita berada di tengah-tengah dunia yang tidak setia. Allah sungguh amat sangat baik, sekalipun kita berada di tengah-tengah situasi yang tidak baik-baik dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam situasi ketika kita tidak menemukan kebaikan, dalam situasi ketika kita tidak menemukan damai sejahtera, tetaplah bergantung kepada Allah. Jangan bergantung kepada manusia. Memang realitas dunia adalah penuh dengan kebencian. Realitas dunia adalah penuh dengan dosa. Tetapi
dalam situasi demikian, kita tetap menunggu Tuhan. Menunggu Tuhan berarti tetap setia, meskipun belum melihat jawaban. Kiranya bagian firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita. Menunggu Tuhan bukan berarti bahwa kita melupakan segalanya, tetapi kita tetap setia kepada Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja dalam segala persoalan kita. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, hamba berdoa untuk jemaat yang saat ini mendengarkan renungan. Tuhan, kuatkan mereka di tengah-tengah pergumulan. Mungkin mereka melihat tidak ada kebaikan, tidak ada kasih setia, yang ada hanya kecurangan dan kemunafikan. Tetapi biarlah mereka menunggu-nunggu Tuhan dalam kehidupan mereka. Karena mereka percaya bahwa Allah adalah Allah yang setia. Allah adalah Allah yang penuh damai sejahtera. Allah memberkati mereka di tengah-tengah situasi yang gelap, di mana moral manusia menjadi rusak. Allah ada bersama dengan mereka. Berkati jemaat yang mendengar ini, mereka bertumbuh dalam iman dan percaya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom.